Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, langsung mulai saja. Di sini ada saudara dari Malaysia kirim sebuah video ke saya. Saya akan lihat. Apa nih? Jap. Indonesia akan tolak selagi Malaysia guna istilah bahasa Melayu. Indonesia akan senantiasa menolak selagi negara ini menggunakan istilah bahasa Melayu untuk diangkat sebagai bahasa resmi kedua ASEAN. Tapi kan, kalau kita mau mengulik sejarah ke belakang, berapa ratus tahun ke belakang, sebenarnya bahasa Indonesia asalnya itu ya bahasa Melayu. Karena Indonesia dijajah sama Belanda beratus-ratus tahun, akhirnya bahasa itu mengalami banyak perubahan. Salah satu contohnya, saya bagi contoh satu ya, handuk. Handuk itu asalnya itu bahasa Belanda, akan tetapi sekarang digunakan di bahasa Indonesia. Karena saking lamanya dijajah sama Belanda, akhirnya ada bahasa Belanda itu terikut di bahasa Indonesia. Kalau kita mau buka sejarah, oke, kita buka sejarah dulu ya. Asal muasal bahasa Indonesia. Nah, ini saya terjumpa, ini salah satunya dari sebuah artikel dari Detik Edukasi. Dilansir dari laman Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, putusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Jelas, bahasa Indonesia lahir dan berkembang dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca di hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara sejak zaman dahulu. Jelas. Kalau misalkan Indonesia tidak dijajah sama Belanda beratus-ratus tahun, kemungkinan bahasa Indonesia sama bahasa Malaysia itu sekarang sama. Karena memang sejatinya bahasa Indonesia awal dasarnya itu dari bahasa Melayu. Tidak bisa dibungkirin itu. Oke, next. Sejarah mencatat bahasa Melayu mulai digunakan di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Abad ke-7. Bayangkan, pendapat ini dibuktikan dengan 6 prasasti yang ditemukan di wilayah Nusantara. 4 diantaranya ditulis dengan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno yang ditemukan pada zaman Sriwijaya dan 2 diantaranya ditemukan di wilayah Jawa menggunakan bahasa Melayu kuno. Fix. Oke, next. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yakni bahasa suku pelajaran agama Buddha. Selain itu, bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antara suku, bahasa perdagangan, termasuk dengan para pendatang dari luar Nusantara. Perkembangan bahasa Melayu di Nusantara diperkuat dengan informasi dari seorang ahli sejarah Chinese, Tse. Dia menemukan bahwa bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara. Tse menyebutkan sebagai Quen Luen. Sorry kalau misalkan ada salah satu orang Chinese yang tengok video saya, kalau saya salah menyebutkan kata-kata ini ya, karena sejatinya saya bukan orang Chinese. Maklumin aja kalau saya salah ya. Oke, next. Diketahui persebaran bahasa Melayu di berbagai pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam di wilayah ini. Perkembangan tersebut juga dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu dinilai mudah diterima oleh masyarakat karena tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa ini menyerap kosakata dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu melahirkan ragam dialek. Betul sekali, di Malaysia itu Melayu, tapi banyak dialeknya. Setiap negeri itu mesti bahasanya berbeda-beda. Itulah sejarah bahasa Melayu sebagai induk dari bahasa Indonesia. Saya pertegas lagi, saya ulang lagi, itulah sejarah bahasa Melayu sebagai induk. Induk berarti itu tatanan paling atas. Hingga kini bahasa Indonesia digunakan oleh masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan. Tapi wajar sih kalau misalkan ada pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Karena memang sejatinya orang Indonesia itu sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia. Yang sejatinya bahasa Indonesia itu sudah berubah jauh ya. Ditambah lagi ada campur-campuran bahasa Belandanya. Oke, lanjut ke video. Setelah saya diundang. Oh, ini Ustadz Abdul Somad nih dari suaranya ya, betul kan? Susahnya. Kalau Ustadz Abdul Somad kan Melayu. Diundang oleh orang Aceh. Orang Riau. Mereka bahasa Aceh. Diundang kawan-kawan di Makassar. Mereka bahasa Bugis, bahasa Makassar.
Disitulah baru saya tahu kenapa bangsa ini bisa bersatu. Ternyata yang menyatukan itu adalah bahasa Melayu. Saya ke Aceh, senyum mereka senyum saya. Rupanya yang disenyumkan mereka saya. Pergi ke Jawa. Dia udah lama ini, soalnya Menteri Kelautannya masih Ibu Susi. Nah, sekali lagi, sebenarnya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Karena Indonesia dijajah beratus-ratus tahun oleh Belanda, dan endingnya bahasa Indonesia itu sudah campur-campur dengan bahasa Belanda. Banyak bahasa Belanda itu terikut di bahasa Indonesia. Kalian searching aja, salah satunya handuk. Handuk itu bahasa Belanda. Apa itu handuk? Handuk itu tuala. Contoh, kalau misalkan Brunei dijajah oleh Belanda beratus-ratus tahun, mesti bahasanya juga akan berbeda. Mungkin sebagian orang Indonesia menolak bahasa Melayu untuk diangkat sebagai bahasa resmi kedua ASEAN karena mereka sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia yang sekarang terlalu nyaman. Jadi kalau misalkan diganti agak kagok bahasa Indonesianya. Mereka harus belajar lagi logat-logatnya. Mungkin itu alasannya ya. Tapi apapun itu, tetap bawa damai, tetap bawa slow, kalem, jangan dipergaduhkan. Kalau misalkan mayoriti orang Indonesia tidak setuju, ya sudah, kita hormati. Mungkin mereka nyaman dengan bahasa yang sehari-hari mereka guna. Kan pemerintah Malaysia hanya merekomendasikan, hanya mengusulkan, tidak harus disetujui, tidak harus dipaksakan, tidak. Hanya menyarankan. Menyarankan bukan harus dipaksakan, kamu harus ikut. Tidak, itu kan usul saja. Kalau diterima syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa, gitu aja. Lagian kita juga mati pun tidak bawa bahasa, ya kan. Oke teman-temanku semuanya, ya mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu berdamai Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumput, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Aris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.